Aku bahas dulu yang pertama di IHSG Composite. Aku bahas IHSG ya. IHSG masih aja dia tuh nguji 7.200. Ini satu resisten yang cukup kuat, dan kalau dilihat di monthly chart kemarin di Agustus berhasil ditutup hijau. Perkiraan di September ini akan ada sedikit retracement. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, terus yang pertama guys, sebelum aku bahas IHSG, data PMI manufaktur Amerika tuh gimana? Seperti biasa, PMI manufaktur tuh menunjukkan apa sih? Di atas angka 50 artinya ekonominya lagi ekspansif, di bawah 50 artinya lagi kontraksi atau melambat gitu. Nah, yang menarik, PMI manufaktur di Indonesia itu mengalami kemajuan sekitar berapa ya, kalau nggak salah 0,4 poin gitu. Tapi di Amerika justru malah turun ya, turun dari sebelumnya 52,2, sekarang di angka 51,5. Agak slowing down dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, ada satu hal yang menarik nih ya, teman-teman ya. Ini out of topic sebenarnya dari PMI manufaktur Amerika. Kalau dibandingin Indonesia, Amerika, dan Australia, yang menarik nih gini, Amerika dan juga Australia tuh pada masa setelah pandemi, mereka tuh agak mengalami kesulitan untuk mengembalikan kegiatan aktivitas ekonominya ya, beberapa aktivitas usaha atau aktivitas ekonominya, seperti salah satunya penerbangan. Ketika pada masa pandemi dulu kan banyak yang di layoff dan juga banyak yang ditutup ya usaha atau bisnisnya. Nah, sekarang ketika mereka mau memulai lagi, itu yang kurang adalah tenaga kerjanya. Nah, itu yang di Australia gitu. Jadi kurang tenaga kerjanya tuh mengakibatkan apa? Ya mengakibatkan bisnisnya jadi kurang lancar. Nah, sedangkan di Indonesia hal ini nggak terjadi. Kenapa sih mereka bisa mengalami kurang tenaga kerja? Karena kebanyakan tenaga kerja untuk yang kerjaan yang nggak mau dikerjain oleh masyarakat lokal tuh dikerjain oleh imigran, apa ya, orang-orang dari luar negeri gitu ya. Jadi itu sedikit insight-nya teman-teman. Terus kita juga kalau dari luar negeri itu kita lagi nunggu wait and see rapat OPEC Plus pekan depan yang akan pastinya mempengaruhi harga minyak juga gitu, karena harga minyak udah turun atau terkoreksi selama 2 bulan ini menjauhi 90 US dollar per barrel gitu. Dan penurunan harga minyak selama 2 bulan terakhir ini karena kekhawatiran resesi Amerika dan juga China akibat inflasi tinggi dan pandemi COVID-19 gitu. Nah, cuman kita sebagai investor dan juga sebagai trader mesti bisa ngelihat ini sebagai satu mesti bisa contrarian gitu ya. Jadi sekarang batu bara naik hari ini tadi sampai gap up gitu, jangan terus menerus kayak tradingnya batu bara terus. Justru kita mesti bisa ngelihat apa sih yang belum jalan, selalu kayak gitu mindsetnya, ngelihat apa yang belum jalan. Nah, jadi kalau untuk komoditinya yang belum jalan sekarang, yang lagi agak-agak stagnan tuh di oil. Jadi nanti aku akan bahas juga oil selain aku bahas pulp and paper gitu. Oke, aku bahas dulu yang pertama di IHSG Composite. Aku bahas IHSG ya. IHSG masih aja dia tuh nguji 7.200. Ini satu resisten yang cukup kuat, dan kalau dilihat di monthly chart kemarin di Agustus berhasil ditutup hijau. Perkiraan di September ini akan ada sedikit retracement atau koreksi sampai ke berapa? Bisa sampai ke level 7.000-an. Ya, bisa sampai ke level 7.000. Koreksinya lambat. Chartnya jadi lola nih. Aku ganti wifi dulu di laptop. Bentar ya. Oke. Yap. Jadi balik lagi ya, IHSG ini bisa turun sampai level 7.000-an, dan kalau kita lihat 7.000-an itu merupakan level MA 100, dan ini angka yang sangat
normal dan sangat oke sekali. Teman-teman nggak usah takut kalau IHSG turun. Kalaupun IHSG turun itu jadi kesempatan yang bagus buat teman-teman masuk untuk saham-saham big cap, terutama big cap perbankan. Sekarang sih big cap perbankan masih agak-agak mahal, kayak BCA dan kawan-kawan ini masih agak-agak mahal. Cuman ya ini bahkan BCA kalau aku boleh bilang dia tuh mendekati level tertingginya di level 8250 sampai 8300. Jadi teman-teman kalau nanya jangka pendek BCA tuh profit taking di mana ya, dekat-dekat area ini. Tapi kalian tahu saya lah, saya nggak bakalan jual BCA ketika dia naik. Tapi kalau dia turun, saya akan tambah lagi kalau saya lagi ada dana atau kelebihan modal gitu ya. Nah, sekarang saya mau update untuk saham masih di banking deh ya. Aku masih mau update bankingnya. BRI setelah turun selama beberapa minggu kemarin, dia ngejar ketinggalannya dari saham perbankan besar lainnya dan dia naik sampai ke 4450. Udah agak ketinggian buat teman-teman yang mau investasi, tapi masih mendingan daripada BCA karena posisi BCA tuh udah, kalau diselaraskan dengan BRI, BCA tuh udah di sini, udah dekat all time high-nya dia gitu. Jadi BRI masih ada upside banget dibandingkan dengan BCA kalau teman-teman belum punya perbankan besar. BMRI dan BBNI kita akan bahas di morning briefing, dan aku kepengen ngebahas saham-saham yang masih di bawah gitu ya. Jadi masih di bawah, salah satunya adalah komoditas oil dan juga komoditas yang lainnya. Tapi sebelumnya aku mau review dulu untuk batu baranya yang hari ini juga masih naik tinggi. Ini contohnya yaitu Adaro hari ini. Jangan dikejar, udah jangan dikejar lagi. Ini sisa ngehold aja. Di Mtrade ini kita ada hold untuk jangka menengah. Hold jangka menengah ya. Ini kita cek untuk saham Adaro ya. Jadi Adaro kita hold jangka menengah 13 sampai 15%-an gitu. Masih cuan 13-15%. Kita belinya di 23 Agustus itu sekitaran tanggal ini, di area ini, breakout di sini. Nah, terus kemudian ada PTBA. Ada PTBA ya. PTBA agak-agak tertinggal dibandingkan dengan Adaro, tapi ini justru malah bagus. Kenapa? Karena kita bisa watch untuk buy on weakness. Jadi bukan semuanya yang lari kenceng-kencengan gitu. Kalau udah di atas banget tuh itu sebenarnya tinggal ngehold dan jangan dikejar. Terus ini ITMG juga teman-teman. ITMG-nya dia juga udah di resisten yang sangat kuat sekali. Jadi tinggal wait and see aja, tinggal ngehold aja. Dan teman-teman mesti ingat juga seperti yang sudah saya bahas beberapa hari kemarin ini, Adaro itu udah all time high tertinggi sepanjang masa, dan ITMG itu udah naik tinggi, itu mencapai ketinggian pada Januari atau Februari 2013. Jadi udah sama ketinggiannya seperti tahun 2013, sehingga ini naiknya udah sangat tinggi dan kecepatan udah ketinggian banget. Artinya teman-teman mesti hati-hati untuk jangka menengah, jangan sampai hold kelamaan gitu ya. Jadi kita trading jangka pendek aja. Nah, terus yang menarik dari sektor batubara, kontraktor batubara gitu ya. Ini ada satu yang menarik, yaitu ada Doit. Mtrade ada masuk ke Doit tadi ya. Oke, jadi Doit tadi kita ada buy ketika dia udah mulai kayak mau breakout gitu, mengikuti yang lainnya. Jadi kita cari yang belum banyak gerak gitu. Nah, Doit itu resistennya jangka pendek ada di sekitaran level 548 sampai level 600-an. Terus Bumi jangan dikejar guys, buminya udah ketinggian, pakai banget. Oke, Doitnya aku ulangin ya, tadi chart monthly. Sekarang aku ulangin pakai chart daily. Chart daily-nya cakep banget Doitnya. Dia naik dengan volume sangat tinggi ya. Jadi dengan volume sangat tinggi, tadi berarti PTBA aku pakai monthly juga deh. Aku ulang deh PTBA-nya. Oke, bener daily, sorry ya. Kayaknya tadi ada yang kelupaan. Oke, udah benar ternyata. Oke, baik, balik lagi ke Doit. Doitnya bagus, breakout dengan volume sangat tinggi, dan dia breakout dari
dari stage satunya. Jadi ini baru awal mulai naik. Oke, aku nanti mau jelasin dulu untuk saham-saham yang baru keluar dari stage 1, baru naik dari stage 1, dan kemudian untuk saham-saham yang kita beli di support sideways pada stage 1. Aku mau jelasin itu ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau support sideways di stage 1 tuh di sini. Sini nih, ini support sideways. Nah, ini breakout dari stage 1 ya. Aku mau jelasin gini, teman-teman. Ada yang nanya ya. Jadi kok kenapa sih trading waktu itu dia mulai trading tuh sekitar pertengahan Agustus, sekitar 15 Agustus gitu ya. Terus ketika trading dia mengalami, dia ikut M-Trade juga tuh, dia mengalami kayak trading jangka pendek, short term trading tuh kayak wah hasilnya tuh nggak oke gitu, nggak maksimal untuk trading jangka pendek atau swing tradingnya. Nah, kenapa teman-teman? Karena banyak saham itu yang lagi breakout dari masa sideways panjang stage satunya, atau beberapa saham itu masih berada di masa sideways-nya. Seperti contohnya ini. Nih, saya kasih lihat ya. Kalau satu saham dia baru breakout dari sideways panjangnya di sini, atau dia berada di support dari sideways panjang di sini. Ini kan stage 1. Stage 1 tuh kan posisi di bawah ya. Ini stage 4, stage 1 tuh di bawah gitu. Nah, kalau lagi posisi teman-teman belinya seandainya di sini, atau di tengah sideways, atau di sini, saya cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa ini tuh bukan tipe saham, kalau ada chart yang model kayak gini, ini bukan tipe saham yang dia akan langsung naik boom cepat gitu. Tapi ketika dia naik, dia akan bisa konsolidasi lagi, turun lagi. Aku kasih contoh di sini ada Jakva Comfort Indonesia. Nah, contoh nih ya, misalkan kita beli buy breakout di sini nih. Ini kan breakout dari masa sideways. Aku kasih contoh ya, M-Trade sih belinya udah di bawah-bawah sini. Aku kasih contoh aja seandainya beli breakout di sini. Nah, untuk jangka menengah, trader jangka menengah tuh pasti ngehold. Tapi trader jangka pendek, dia akan jualan dulu di sini. Dan trader jangka menengah pasti akan mengalami udah cuan, terus jadi agak-agak BEP dikit. Perhatikan, jika jangka menengah dan jangka pendek beli sama-sama di sini, yang jangka pendek akan jualan di sini atau mungkin di sini ya. Dan untungnya mungkin nggak akan terlalu banyak. Sedangkan trader jangka menengah, dia akan mengalami koreksi atau retracement sehingga keuntungannya jadi nggak maksimal. Jadi BEP di sini. Nah, yang harus dilakukan apa? Untuk trader jangka menengah, dengan melihat volume yang turun kecil ketika harganya turun, artinya yang jualan tuh nggak banyak. Sebenarnya di sini ketika harga naik, volume naik, yang beli lebih banyak, daya beli lebih banyak. Jadi hold aja buat yang jangka menengah gitu. Ini contoh di Jakva. Nah, sedangkan yang jangka pendek ya terpaksa harus TikTok, harus jualan di sini. Maka dari itu saya mau kasih tahu teman-teman ya, supaya teman-teman lebih fokus untuk yang namanya trading dan juga investasi itu sifatnya maraton. Jangan fokus pada hasil jangka pendek aja gitu. Terutama teman-teman yang masih pemula, manage your expectation guys. Jangan kalian baru trading 2 minggu terus kalian kayak merasa wah aku ngerasa hasilnya nggak maksimal gitu. Kayak aku kasih contoh lagi, ini ada yang bilang, FND Sutio bilang SMBR nih mau breakout tapi juga gagal. Bener, tapi apakah SMBR terus jadi jelek? Enggak. Nah, ini aku kasih contoh aja, seandainya sama-sama kita beli di sini. Ini yang jangka pendek pasti udah keluar, pasti udah exit. Kenapa? Jangka pendek tuh harus cepat jualannya, profit takingnya harus cepat, cut loss juga harus cepat. Kalau misalkan dia bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita antisipasi, dia balik badan ke bawah di sini, maka harus cepat jualan. Jadi trader jangka pendek itu harus lebih tegaan. Jadi swing trader harus lebih tegaan. Tega buat profit taking, tega buat stop loss. Kalau teman-teman belum tega lakuin dua itu, lebih baik jangan trading jangka pendek atau jangan swing trading dulu, apalagi scalping. Scalping tuh lebih kejam. Naik turun dalam sehari langsung harus cepat jualan. Nah, sedangkan saya ganti konteksnya untuk trader jangka menengah, gimana dong? Trader jangka menengah pakai ilmunya super trader atau follow the trend until its end. Nah, kalau trader jangka menengah, apakah ini udah uptrend? Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang udah ngikutin IG live aku, bahkan sampai 2 tahun, udah 2 tahun aku IG live dulu terus tiap hari. Di sini ada teman-teman yang nonton tiap hari. Nih, teman-teman kalau ngelihat kayak gini, apakah ini udah uptrend SMBR ini? Coba dijawab, teman-teman. Oke, ya. Jadi ini adalah masa konsolidasi.
ini adalah masa konsolidasi atau masa sideways ya. Jadi masa sideways aku bisa kasih kotak di sini. Ini sideways kecilnya dia, sedangkan ini sideways besarnya dia. Ini sideways kecil tuh di sini sampai 476 supportnya. Sideways gedenya dia tuh aku kalau tarik sampai ke sini bisa sampai ke ini sideways gedenya support 450, resistannya di 520. Ini sideways gedenya dia. Jadi kesimpulannya, ya ini pintar semuanya teman-teman, sudah pintar semua ya, tahu ya. Ini belum uptrend. Jadi kesimpulannya kalau kamu trading jangka menengah, ini sifatnya adalah seperti orang yang menabur benih. Demikian pula dengan para value investor yang masuk di masa akumulasi ini. Masih sabar, sifatnya seperti menabur benih. Kapan dia akan mulai uptrend? Uptrend kecil terjadi jika dia breakout dari 498 atau garis di sini. Uptrend yang lebih kuat akan terjadi jika dia breakout di 520. Lebih kuat lagi kalau dia breakout dari MA 200. Tapi kalau udah sampai MA 200 atau di angka 550 di sini, ini udah telat. Udah telat buat kalian buy and hold untuk jangka menengah ya, nggak telat tapi nggak dapat angka yang optimal gitu. Ada konsekuensinya kalau kamu mau angka yang optimal, benar-benar angka yang murah di bawah, which is di masa konsolidasi, masa akumulasi di bawah sini. Berarti konsekuensinya mesti sabar ngehold gitu ya. Jadi sabar ngehold, jangan cepat-cepat buah itu dipetik. Kalau misalkan dipetik dia belum matang, jadinya malah sour, jadinya asam nggak enak gitu ya. Halo Pak Budi baru join. Oke ya, jadi teman-teman di sini saya mau ulang lagi buat teman-teman yang baru bergabung dengan capital market, baru aja mulai trading, apalagi 2-3 minggu. Jangan terburu-buru dengan hasilnya ya. Untuk market yang lagi sideways kayak ini, banyak saham-saham yang lagi sideways. Untuk blue chipnya udah di atas, untuk second linernya banyak yang lagi masih sideways gitu. Nah, jadi kesimpulannya gini, kalau kondisi lagi sideways, untuk para swing trader, resikonya adalah jadi cepat jualannya, baik cepat profit taking maupun cepat cut loss-nya. Atau cepat, mungkin nggak cut loss, kita jualan BEP. Aku kasih lihat ya, di Mtrade yang jualan jangka pendek kayak gimana. Ini aku kasih lihat. Oke, sekarang filternya untuk scalping jangka pendek menengah panjang tuh udah pada dimunculin di sini. Jadi lebih enak nih. Aku mau jual, aku mau cek jualan saham yang dijual untuk jangka pendek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini beberapa waktu terakhir kita cepat jualannya kayak ITMG, Saratoga, Wika, dan kawan-kawan. Apalagi ini konstruksi kemarin, baru mau keluar dari masa stage satunya, balik badan lagi. Jadi kita harus cepat-cepat amanin profit di sini. Nah, tips dari aku adalah kalau mau beli, ngikutin Mtrade punya ini, jangan melebihi dari batas tertinggi di atas. Kalau Anda nggak sempat kekejar, ya udahlah, saham juga masih ada lagi tiap hari. It's not the end of the world kalau kalian nggak dapat satu saham itu. Wah, kadang habis di post Mtrade langsung naiknya cepet gitu. Ya jelas, karena orang-orang jadi langsung beli, tapi nggak usah dikejar. Semakin ngejar di atas untuk swing trading itu jadi kurang bagus gitu. Nah, untuk yang jangka menengah, tipsnya buat teman-teman yang buy and hold untuk saham-saham yang lagi masih di stage 1 atau baru keluar dari stage 1, seperti contohnya yang tadi masih di stage 1 tuh SMBR, yang baru keluar dari stage 1 itu Doit ya. Doit ya di sini. Nah, ini kalian mesti harus sabar ya, mesti sabar supaya bisa menuai hasilnya juga dengan lebih optimal. Jangan cepat-cepat, buah itu belum mateng jadi dipaksain gitu. Artinya tuh gini, kalau udah waktunya profit taking ya profit taking, stop loss ya stop loss, dan jangan cepat-cepat kepengen menikmati cuan yang gede tanpa melewati proses. Sabar, oke ya. Nah, teman-teman, aku sekarang mau bahas untuk yang value investing. Yang value investing. Aku beberapa kali ada mention untuk saham-saham yang aku mau mention untuk saham-saham yang valuasinya murah, yang masih valuasinya murah. Sekali lagi, selain sektor consumer goods sebenarnya udah nggak terlalu murah guys. Untuk ICBP Indofood tuh meskipun dia turun itu udah nggak terlalu murah, tapi aku tetap kemarin ada nambah 2 hari yang lalu tuh aku ada nambah karena ya jarang ada kesempatan koreksi kayak gitu. Cuman 5 sektor yang lainnya yang sering aku sebut kayak retail, property, pulp and paper, poultry. Aduh, satu lagi lupa, tolong dibantu ingetin ya, bukan sektor koneksi, satu lagi konstruksi. Ya itu teman-teman perhatikan dari beberapa sektor ini mana yang aku lumayan suka. Itu dari properti
ya. Karena apa? Karena supply-nya tuh terbatas sebenarnya, properti itu supply-nya nggak banyak gitu. Terus kemudian yang kedua, retail itu aku juga perhatiin. Nah, tadi aku ada janjiin aku mau bahas tentang properti, kemudian retail, dan juga pulp and paper untuk saham-saham yang kita masuk hari ini untuk entry ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pulp and paper-nya dulu. Yang pertama ada TKIM. TKIM hari ini breakout-nya kenceng banget ya. Hari ini breakout-nya kenceng banget. Untuk TKIM, let me check M-Trade ada TKIM nggak ya? Oke, jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah. Nah, ini untuk TKIM kita sempat juga waktu itu ada rekom di 23 Agustus. Dan tadi kita ada rekom lagi, ada ingetin lagi. Ya, kayaknya TKIM tadi ada di remind lagi. Ini hari ini breakout bagus banget, cakep banget breakoutnya ya. Breakoutnya cakep banget. Dan teman-teman kalau perhatikan sekarang ini ada satu resisten di angka 7.225, resisten kecil. Teman-teman perhatikan path yang akan saya gambar di sini. Teman-teman perhatikan path yang akan aku gambar. Kira-kira kayak gini. Kemungkinan pertama, perhatikan di sini. Aku nggak ngegambar path-nya langsung naik ke 7.800, tapi dia ada kemungkinan konsolidasi dulu. Kemungkinan kedua, jika dia naik ke sini pun tetap akan ada konsolidasi. Ya, jadi tetap akan ada konsolidasi. Kira-kira kalau di angka sekarang ini masih worth nggak untuk masuk buat jangka menengah untuk value investing? Masih bisa. Masih bisa, bukan angka terbaik tapi masih bisa. Ya, makanya kalau pas kita ngomong masih valuasinya murah, masih di bawah, terus kalian beli di sini terus nggak sabar nunggu sehari 2 hari nggak naik dilepas, itu namanya bukan value investing, bukan lagi untuk trader jangka menengah. Jangka menengah tuh sekitaran 3-6 bulan, sedangkan value investing lebih dari itu kemungkinan bisa sampai 1 tahun. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita misalkan sama-sama beli di masa akumulasi di bawah tuh, di masa sideways bawah, untuk trading jangka menengah dan juga untuk value investing bedanya gimana? Kalau untuk trading jangka menengah tuh kita pakai strateginya tuh full technical. Jadi kalau patah dari tren naiknya dari MA20 ataupun dari garis trendline ataupun dari box Darvas, kita langsung jualan. Itu yang kita ajarin di workshop Super Trader. Nah, sedangkan kalau pakai value investing, kita tuh belinya pakai valuasi. Ketika valuasinya masih murah, di bawah standar deviasi, biasanya di bawah rata-rata, bawah standar deviasi -1, bawah standar deviasi -2 kalau bisa. Dan kita jualannya ketika dia udah di standar deviasi +1 atau +2. Artinya secara rata-rata itu udah jauh banget tinggi di atas rata-rata. Nah, itu perbedaan cara beli dan cara jualnya untuk trading jangka menengah dan juga untuk value investing. Gak ada suara, aku udah ngoceh panjang lebar sampai capek-capek. Kalau nggak ada suara gimana nih? Ada suara ya? Oke, good, thank you. Kaget. Oke. Ya, M-Trade tadi masuk di trading tuh jangan buru-buru. Jadi kalau misalkan yang baru masuk seminggu 2 minggu terus belum ada hasilnya terus stres, berarti nomor 1 ekspektasinya yang mesti diberesin, nomor 2 nominalnya yang mesti dikurangin. Gimana sih caranya? Trading surfing yang ngikutin ombak, ngikutin arah ombak kemana. Trading itu juga kayak orang dancing, ngikutin irama musiknya kemana. Kita nggak bisa maksain arah ombak mau kemana.
mau naik ataupun turun. Kita juga nggak bisa ngarahin DJ musik tuh mau muter musik apa. Yang bisa kita lakukan tuh cuman ngikut gerakan dari ombak dan musik itu, ngeflow aja. Kalau capek gimana dong? Kalau capek ya nggak usah maksain dancing, nggak usah maksain surfing, nggak usah maksain trading. Kesimpulannya, kadang hasil trading kita itu juga mengikuti tren market, guys. Jadi ketika market lagi uptrend ya bagus hasilnya, market lagi downtrend atau sideways ya mungkin kita lebih banyak wait and see atau mengurangi nominal gitu, mengurangi aktivitas transaksi. Ketika market lagi sideways pun kita nggak boleh seagresif ya ketika uptrend, nominalnya yang agak dikurangi. Nah, pertanyaannya nih, kadang-kadang kalau market lagi sideways kayak tadi, kenapa kita masih beli gitu? Kenapa kita masih trading? Karena ada peluang di sideways tuh di support atau ketika breakout dari resistance gitu. Kalau kita nggak masuk pas lagi di support atau pas breakout resistance, nanti bisa ketinggalan peluang. Cuman satu lagi cara buat amaninnya, pengamannya adalah dengan cara kalau belum yakin ya kurangin posisi sesuai dengan kalian punya kesiapan mental dan skillnya gitu. Oke, nah itu tadi INKP dan juga TKIM. Terus aku mau ngebahas yang menarik lagi buat aku, seperti yang tadi aku udah omongin, ada saham dari sektor properti yang tadi hari ini kita masuk dan udah jadi watchlist kita tuh lumayan, yaitu ada SMRA ya. Jadi SMRA kita tadi ada masuk, ada entry, teman-teman lihat di sini. Kalau yang telat di SMRA, BSDE masih di area support. Jadi BSDE kita watch juga teman-teman untuk next, untuk hari Senin atau untuk pekan depan gitu. Jadi tuh berapa lama, misalkan harus 6 bulan atau 1 tahun tuh nggak pernah aku matok kayak gitu. Kalau jangka menengah tren patah exit, sedangkan kalau value investing valuationnya kemahalan exit gitu aja. Belum ada setahun tiba-tiba kemahalan ya exit. Putus lagi, aku coba ganti wifi sebentar ya. Sabar ya, aku ganti wifi dulu. Dengar apa guys tadi terakhir? Halo, oke? Dengar apa tadi terakhir? Aku tadi bahas SMRA atau Sumarekon. Sumarekon nih ya, Sumarekon dia mantul dari area supportnya di area 595-600an. Terus bakalan bisa sampai ke 680 jangka pendek, bahkan sampai ke 725 ya. Terus kalau ditanya BSDE juga menarik guys, lagi di area supportnya. Tapi tadi kita udah masuk di Sumarekon dulu. Dan satu lagi tadi ada yang menarik, meskipun era kemarin turun, breakdown dari supportnya untuk sektor retail hari ini RALS justru malah mantul dan kembali ke level beli kita. Jadi kita tadi ada remind untuk masuk juga untuk RALS. Aku cek RALS-nya ada untuk jangka menengah atau jangka pendek nggak ya? Ada jangka pendek, jangka menengah. Ini ada yang nanya tadi, bagusan mana dong, jangka pendek, menengah, atau panjang? Tergantung tren market. Kalau tren marketnya lagi uptrend, ya kalian pasti akan seneng banget trading jangka pendek. Dan kalau udah uptrend, ketinggian banget gitu, kita masuk buat jangka menengah itu jadi posisinya nanggung ya. Jadi lihat dulu tren marketnya stage 4, 1, 2, 3.
Nah, kalau stage-nya lagi di stage 2 atau stage naik, di sini mungkin trading jangka pendek lebih cocok karena kalau buat masuk jangka menengah pun udah ketinggian. Nah, tapi sekarang kalau saya perhatikan market itu banyak yang terutama 5 sektor, 5 sampai 6 sektor yang sering saya sebut itu lagi di stage 1 di bawah. Jadi, kalau teman-teman nanya, saya pribadi, saya lebih banyak beli dan simpan untuk jangka menengah. Kadang-kadang ada yang merah dikit, kayak misalkan aku beli INKP dan TKIM, itu sempat merah, sempat kena turunan, ya sekarang sih udah mulai balik modal gitu ya. Dan SMBR ku aku juga sempat ada kena merah-merah dikit gitu, dan sekarang sih udah mulai oke gitu. Nah, jadi SMBR, aku apa ya, lupa SMBR atau apa ya, pokoknya ada deh yang merah-merah gitu, tapi udah mulai recover. Kenapa? Karena aku ngumpulin di stage 1. Jadi kalau teman-teman nanya, sekarang saya lagi banyak menabur untuk saham-saham yang lagi di stage 1. Contohnya kayak tadi ya, ada property, poultry, kemudian ada pulp and paper juga, terus konstruksi, dan satu lagi retail. Aku lebih suka yang swasta kebetulan. Kalau yang BUMN, sekaliannya BUMN yang gede. Kenapa? Karena bagi dividennya gede gitu. INTP yang belum kemana-mana, sabar, oke ya. Oke, aku nggak bahas sektor semen lebih lanjut lagi karena udah sering aku bahas, biar kalian juga dapat insight yang lain gitu. Terus aku mau, ya intinya itu sih teman-teman, aku mau ingetin teman-teman bahwa trading saham itu kayak maraton juga, meskipun jangka pendek tuh tetap kayak maraton, jangan dianggap kayak apa ya, cepat-cepat gitu, sprint gitu. Oke, sekarang aku mau review untuk sektor pulp and paper bareng dengan Coach William. Aku mau bahas technical dulu deh, masih ada beberapa technical yang aku mau review. Apa ya? Antam ya, kayak Antam ya. Oke, teman-teman perhatikan, ini Antam. Antam nih level pertahannya di level 1900 guys. Kalau di bawah itu ya batasin resiko. Terus ini banyak yang nanya Saratoga. Ya, Saratoga jangka pendek kita jual dulu karena ada candle merah nih ya. Beginilah trading jangka pendek, cepat beli, cepat jualnya, cepat entry, cepat jual. Kalau teman-teman masih pemula nggak siap ya jangan trading jangka pendek. Kebanyakan marketnya masih belum terlalu uptrend karena masih agak-agak sideways gitu. Terus tadi Antam udah, Doit aku udah bahas tadi breakout, jadi bagus. Bumi udah dibahas, Pak Budi, MDKA udah, GGRM udah sering aku bahas juga ya, GGRM ya. Kita masih wait and see untuk masuk buat trading ataupun investingnya sih belum, karena ini kemarin kita habis exit sekitaran di sini untuk antisipasi resiko yang lebih dalam lagi ya untuk gudang garam. Sekarang sih masih belum oke. Terus hari ini asing tuh net buy saham apa aja? Asing net buy sekitaran 855,69 M, lumayan gede dibandingin kemarin, dan market value today itu sekitaran 13,7 triliun, ya lumayan lah. Kalau gede itu sekitaran 15-an, kalau kecil itu ya sekitaran di bawah 11 gitu. Jadi ini biasa, sedang-sedang aja. Hari ini di pasar reguler asing tuh ada net buy saham BRI, makanya BRI naik terus selama beberapa hari terakhir. Setelah dia turun signifikan, makanya teman-teman aku bilang 4 perbankan gede tuh kalian nggak usah khawatir kalau dia turun. Ketika dia turun pasti ditampung sama asing atau institusi gitu. Terus BCA hari ini juga masih di net buy meskipun udah di ketinggian 144,3 miliar. Jangan ikut-ikut karena si asing duitnya banyak ya. Kita retail ya, kita hemat-hemat dulu, tunggu dia turun, tunggu dia jatuh baru beli gitu. To be honest, hari ini aku ada jual sedikit banget saham perbankan gede aku ya. Aku ada jual dikit karena aku nggak mau nambah modal lagi ke saham ya. Aku terakhir baru berencana untuk beli
beli SR sama FR gitu. Jadi aku berencana untuk beli produk investasi yang lain karena yang di saham aku rasa udah cukup, dan aku jualin saham perbankan gede aku tuh dikit-dikit. Untuk beli apa? Untuk beli saham yang aku bilang di valuasinya masih murah-murah itu tadi. Contohnya kayak RALS, SMRA, kayak gitu-gitu. Disclaimer dan disclosure nggak harus diikutin ya, senyamannya aja gimana. Terus kemudian selain BCA, asing ada net buy saham BNI 137,6 miliar, kemudian TLKM 115 miliar, BMRI 114 miliar. Kalau untuk perbankan gedenya ini masih di ketinggian, demikian pula dengan TLKM ini juga masih di ketinggian. Jadi jangan dikejar. Oke, aku mau kasih tips trading mindset ya dikit buat teman-teman supaya bisa imbang juga ya teman-teman. Trading dan investasi itu maraton, jangan lihat hasilnya hanya dalam jangka pendek, karena hasil trading itu sama seperti investasi, dilihat diukur dalam jangka panjang, bukan dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa hari aja. Fokus pada progres dan pada prosesnya, bukan pada tujuannya. Fokusnya belajar ya. Ketika kita fokus pada tujuan, nggak pada proses, maka kita bisa enjoy dan hasilnya kebalik. Ketika kita fokus pada proses dan bukan pada tujuan, kita bisa enjoy dan juga hasilnya akan lebih bagus gitu. Terus poin berikutnya untuk mindset trader adalah untuk jadi seorang trader dan investor itu mesti mempunyai mindset let go, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena kalau kita investasi dengan cara yang benar, kita artinya pakai uang dingin, yang artinya kalau kita udah punya uang dingin tuh hidup kita tuh sebenarnya baik-baik aja. Terus so what gitu loh, kenapa harus maksain untuk kita hasil investasi kita harus cepat-cepat bagus, nggak harus cepat-cepat bagus. Karena sebenarnya kalau kamu udah punya uang dingin, artinya your life is good, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, that's enough gitu. Oke, terus aku mau bahas apalagi nih ya guys. Oh, ada update laporan keuangan dari Timah atau TINS, menarik banget. Pendapatannya tuh cuma naik 27% year on year. Laba bersihnya melejit 301% year on year. Jadi 1,08 triliun gitu. Dan keuntungannya tuh didorong dari mana? Dari harga jual timahnya yang cukup atraktif gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk teknikalnya TINS gimana ya. Kalau ngomong kecepatan jadi belepotan, jadi ngomongnya mesti dipelanin dikit. Oke. Timah TINS, dia laporan keuangan first half 2022, semester 1 2022 tuh bagus. Cuman harga sahamnya belum diapresiasi, belum naik. Jadi kita bisa watch ini daripada mikirin ketinggalan di batubara, saham-saham batubara gitu terus ya. Jadi ini kita bisa watch. Nah, sedangkan untuk TKIM dan INKP sendiri tadi kita udah bahas secara teknikal, itu update laporan keuangannya, dia penjualannya naik 19,29%, both sama. Dan laba bersihnya kebetulan juga ya sekitaran 39,7%. Angkanya kok bisa sama persis ya, I have to check datanya ini bener nggak ya, ini kok sama ya, cek ya. Aku ngeliat numbers di depanku. Oke. Nah, untuk INKP dan TKIM sendiri, untuk laba bersihnya, dia naiknya tuh nggak sampai 3 digit, tapi harga sahamnya udah naik sangat signifikan. Saya rasa ini karena valuasi juga gitu ya. Jadi untuk TINS kita bisa watch juga gitu. Kalian kalau nanya aku lebih suka komoditi energi atau komoditi non energi ya, termasuk metals. Lebih suka yang mana? Entah kenapa tuh aku lebih suka yang 5-6 sektor yang aku sempat bahas, kayak retail, property, pulp and paper, terus poultry. Karena apa? 5 sektor ini termasuk sektor yang laggard. Sektor yang laggard itu adalah sektor yang biasanya naik belakangan ketika market recover. Sebenarnya kalau kita perhatikan, market kita tuh, bursa saham kita tuh udah recover dari zaman kapan-kapan gitu, udah lama recovernya.
saham blue chip tuh udah recover tuh udah lama gitu loh. Cuman yang laggard ini belum naik. Jadi nanti kalau aku perhatikan sih, investor besar termasuk asing, institusi, ketika mereka merasa udah kemahalan beli saham-saham blue chip yang udah kemahalan itu, pasti perhatian mereka akan tertuju pada beberapa sektor yang masih di bawah ini gitu. Jadi why not kita mikir dengan cara pikir mereka gitu. Sedangkan kalau komoditi kayak batu bara, oil, terus kemudian metals, ya oil dan metals dan CPO, itu memang saat ini nggak sekenceng batu bara naiknya, tapi tetap aja 4 ini tuh udah naik duluan. Jadi batu bara tuh gini, dia udah naik, turun, dan udah naik lagi. Oil, metals, CPO, naik dan turun, dia belum naik lagi. Cuman 5 sektor yang lainnya yang sering aku sebut, itu sama sekali dia belum diapresiasi, jadi dia belum mengalami naik kencang gitu, belum. Jadi aku ngelihat, justru malah aku lebih banyak ngelihat 5 sektor ini kalau mau buy and hold untuk jangka menengah, terutama untuk value investing juga. Sedangkan untuk sektor komoditi, baik batu bara, metals, terus apa tadi, oil and gas, apa lagi ya, satu lagi, CPO, ini buat swing trading aja. Nah, buat kamu-kamu yang nggak siap swing trading sih, sebenarnya ngikutin kalau di mTrade, ikutin yang jangka menengah gitu. Yang jangka menengah di mTrade untuk sektor komoditi tuh udah jarang banget selain duit tadi. MDKA udah aku bahas, say. Ini aku di spam era dan Akses sama siapa nih? Anthony Gerard. Eranya kemarin breakdown, hari ini ada pantulan. Kayaknya bisa balik sampai ke level 488, cuman mTrade belum masuk lagi karena trennya udah patah. Breakdown dari 488 ini, dan hari ini naiknya volumenya kecil, kemarin jatuhnya volume gede, jadi masih ada resiko untuk jatuh. Resiko jatuh lebih besar daripada potensi dia naik, karena di sini daya belinya lebih kecil daripada tekanan jual. Ini kelihatan dari volumenya. Segitu aja sih untuk eranya. Sedangkan apa tadi ya, Akses kesayangan Susan Cucu, kesayangan aku Susan Cucu aja deh. Masa Pak Budi sama Pak Teddy. Yeay. Oke. Sudah cukup ngelanturnya. Akses breakdown dari support, dia bisa sampai ke 650, ya ditunggu aja. Kalau sampai ke 650 nih area support yang bagus, wait and see dulu. Sementara ini kita masih di RALS dulu. Aku mau bahas dikit tentang Bumi. Dia bakalan ada private placement dengan melepas 200 miliar saham. Harga pelaksananya 120 per saham. Efeknya gimana? Nggak usah ditebak-tebak, kita lihat technical aja, karena buat aku tuh chart yang paling jujur dibandingkan dengan berbagai macam sentimen. Aku mau invite Coach William, kita mau bahas tentang TKIM dan INKP, dan aku juga mau konfirmasi tadi angka penjualan dan juga laba bersihnya kok sama. Ini kayaknya datanya yang aku lihat ada yang salah ini gitu. Jadi pemula mungkin belum tahu tentang INKP dan TKIM ini apa. Terus kita mau bahas tentang SMRA dan RALS juga ya. Oke, halo Coach William, boleh dibahas tentang TKIM INKP dong? Ini result laporan keuangannya gimana, pertumbuhan labanya, dan perbedaannya apa sih di antara kedua itu? Erik Saputra, ini sambung dulu, baiklah. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Jadi memang duo paper nih lagi ramai dibahas ya dalam pekan terakhir ya, dan kita pikir ini wajar sekali. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita bicara kinerja ya, kedua emiten pulp ini tuh secara top line dan juga bottom line itu mencatatkan result performa keuangan tertinggi sepanjang masa atau all time high ya. Kita akan bahas dulu sekilas dari Tekim ya. Tekim kalau dari pendapatan dia tuh naik 14,7% teman-teman, menjadi 601,2 juta US dollar, dan untuk bottom line itu naik sekitar 42% gitu ya. Jadi kalau saya kita lihat ini sangat bagus sekali. Sementara untuk INKP sendiri kita lihat top line itu tumbuh 19%, dan kalau misalnya kita lihat secara laba bersihnya itu tumbuh sebesar 39%-an gitu ya. Jadi memang kedua emiten ini secara performa sangat bagus sekali ya, dan karena kenaikan yang luar biasa pada bottom line-nya mereka gitu ya, dan itu pada akhirnya mendorong valuasi mereka menjadi lebih murah teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kita lihat
baik itu INKP sama Tekim ya, itu secara valuasi PE aja mereka berada masih di bawah dari 5 kali PE ya, dan juga secara book value juga masih di bawah 1 kali gitu. Jadi that's why kenapa kalau kita lihat mereka mengalami apresiasi ya, karena perlahan investor menyadari bahwa ada kedua, performa dari emiten pulp ini lagi sangat bagus sekali. Itu yang pertama gitu ya. Dan yang kedua juga kita melihat bahwa mungkin kita ini ya, sesuai dengan pertanyaan Miss Ellen tadi ya, perbedaannya apa sih baik itu Tekim sama INKP gitu ya. Nah, kalau INKP itu dia tuh jualan bermacam-macam jenis produk ya, produk dari pulp ya, itu mulai dari bubur kertas sampai ke produk-produk yang sudah jadi seperti kertas pada buku, kertas HPS, ataupun segala macam jenis kertas untuk keperluan baik itu sekolah ataupun untuk keperluan office gitu ya, ataupun karton sekaligus gitu ya. Jadi memang sebagian besar produknya itu adalah dari mulai bubur kertas sampai ke produk jadi. Nah, kalau misalnya Tekim sebagian besar dia tuh masih ke arah buburnya aja sendiri ya, masih bahan bakunya sendiri gitu, masih seputar masih menjadi bubur kertasnya dulu gitu, belum diolah menjadi produk jadi gitu. Jadi keduanya sama-sama memproduksi pulp, tapi memang di INKP mereka punya produk diversifikasinya lebih luas lagi. Nah, yang ketiga mungkin kenapa kita pikir sektor pulp masih menarik gitu ya, karena pertama gini teman-teman, kalian menyadari nggak bahwa dalam beberapa hari terakhir jumlah jumlah pergerakan mobilitas masyarakat itu sudah semakin ramai gitu ya. Kenapa? Karena ternyata sekarang sekolah, perkuliahan, lalu juga kegiatan perkantoran itu sudah mulai aktif kembali ya, dimana ketika semakin aktif aktivitas kegiatan ini, maka semua orang akan semakin banyak menggunakan kertas, terutama untuk kegiatan sekolah ataupun pendidikan gitu. Jadi kita pikir ini juga menjadi salah satu pemacu ya kenapa performa saham dan juga kinerja sektor pulp atraktif gitu ya, seiring dengan pemulihan ekonomi yang kita lihat di mana semua aktivitas sekolah itu sudah mulai kembali normal seperti itu misalnya. Aku di demo netizen nih, suruh bahas MDKA. Ya wis, William siapin data MDKA abis ini. Oke ya, aku mau bahas teknikalnya dulu. Netizen ini kirimin makanan yang enak-enak biar aku bahas MDKA-nya lama. Oke. MDKA. Hari ini turun breakdown dari MA 200-nya. Dia nguji support kita di level 3970. Kalau breakdown dari 3970 kita bakalan cut loss guys. Untuk MDKA-nya selama masih di atas 3970 kita wait and see dulu aja ya. Jadi kita wait and see dulu aja gitu. Oke, itu aja sih kalau dari MDKA dari saya. Mungkin kalau misalkan mau dibahas secara fundamentalnya abis ini aku tambahin dikit lagi. Metals, oil, CPO, seperti yang aku bilang tadi, ya, jadi dia habis naik terus turun ke bawah gini, ini dia lagi sideways. Kalau lagi kondisi sideways emang gini, ya, jadi kayak pocok-pocok gitu, naiknya nggak bisa terlalu kencang juga gitu. Jadi maka dari itu seperti yang aku bilang tadi, 3 sektor ini tuh buat swing trading, dan kalau teman-teman yang nggak doyan swing trading, maksudnya nggak bisa trading cepat, nggak siap gitu, ya kurangin gitu. Kalau aku personally, jujur ya, akhir-akhir ini aku banyak nge-hold buat jangka menengah. Ada trading nggak jangka pendek? Ada, tapi aku kurangin banget. Kenapa? Karena aku sibuk juga, yang pertama. Dan yang kedua, aku ngerasa kayak momen ngumpulin saham murah ini kayaknya nggak bakalan lama lagi guys. 2022 ini doang, 2023 itu udah tinggal pegangan kencang gitu. Oke. Silakan Coach William. Oke. Pertama ya, untuk MDKA kita masih terus menanti ya rilis kinerja dari semester 1 karena memang mereka belum rilis gitu ya untuk performa di kuartal 2 sendiri atau di semester 1. Cuma kalau kita melihat dari kuartal 1 sendiri ya, memang kinerja MDKA cukup menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena di kuartal 1 MDKA mampu melakukan pembalikan kinerja performa keuangan mereka dari rugi menjadi laba ya. Kalau kita lihat sini MDKA itu mencatatkan kenaikan laba mencapai 69,65 juta US dollar gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini salah satu performa yang bagus sekali, dan kita expect bahwa setelah kuartal 1 udah rebound sampai di penutupan akhir tahun, kita expect juga kemungkinan besar MDKA masih akan mencatatkan kinerja yang masih cukup solid ya. Kenapa? Yang pertama, kita masih suka sama bisnis dari segmen ini dulu ya, goldnya dulu ya. Kita tahu bahwa
seiring dengan ada isu bahwa ekonomi bakal memasuki fase resesi gitu ya, mungkin terutama di negara-negara maju gitu ya, itu bisa menstimulus harga emas akan kembali kinclong lagi teman-teman. Jadi kenaikan harga komoditas emas ini akan menguntungkan MDKA yang merupakan salah satu penambang emas di Indonesia gitu ya. Jadi itu kita melihat ada upside dari sana. Dan yang kedua mungkin sekilas aja ya, kita kan melihat kemarin MDKA baru saja mengakuisasi salah satu perusahaan nikel, yaitu Hamparan PT Batuan Tembaga Abadi ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ini menjadi salah satu hal yang perlu kita monitor ya, terutama dalam hal prospek sektor nikel ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, semua kendaraan listrik ke depan cepat atau lambat pasti akan membutuhkan nikel sebagai bahan baku untuk baterainya sendiri gitu. Jadi kita pikir ini salah satu upside yang masih perlu kita monitor juga untuk MDKA. Begitu misalnya. Oke. Ya, jadi MDKA dalam 2 hari ini memang seperti tadi yang bilang, candle-nya memang, aku balik lagi deh, katanya bahasnya dikit banget gitu, komplain lagi balik lah. Nih, ini 2 hari ini kan memang candle-nya kan merah ya, cuman sekali lagi volumenya tuh sebenarnya ya gitu-gitu aja sih. Ini lagi masa sideways gitu, penentuan ya 3970 atau 3960. Nggak usah terlalu dipikirin guys ya. Intinya kalian trading nominalnya jangan kegedean, itu aja dulu sih. Terus Coach William, besok udah Sabtu ya guys ya. Sabtu itu fantastik. Besok kita ada narasumber dari Samuel Sekuritas, ada Pak Surya Dharma. Ini bagus. Aku juga besok ada guys. Ada market outlook besok semester 2 2022. Teman-teman join ya ke mtrade.id/fantastic karena kita ada pembicara tamu yang pastinya juga akan membawa insight yang berbeda gitu. Jadi Pak Surya Dharma ini beliau adalah Head of Research, very senior banget gitu ya. Dan kita sama-sama mau belajar dari beliau. Langsung aja ke mtrade.id/fantastic. Oke teman-teman, aku mau infoin ada workshop tentang laporan keuangan. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id/workshop mumpung masih early bird gitu. Oke, jadi besok kita akan banyak belajar tentang market outlook untuk seperempat tahun terakhir ini, dan kita juga akan banyak pastinya belajar tentang saham-saham perbankan dari Pak Surya Dharma karena beliau spesialnya di perbankan gitu. Oke, terus teman-teman yang mau join mtrade langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp, ada diskon up to 1 juta rupiah. Untuk malam hari ini segini aja ya guys ya. Selamat malam mingguan, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih buat Coach William, terima kasih buat semuanya yang juga udah setia nonton dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur yang sekarang mungkin udah jam 11 malam. Selamat malam, bye-bye. Thank you. Jangan lupa download aplikasi mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.